Buat kita yang biasa suka selfie, pasti paham dong gimana jeleknya kamera depan dari HP kita kalau dibandingin sama kamera belakangnya. Ya memang nggak masalah ya kalau teman-teman punya HP yang macam kayak Z Flip, Z Fold gitu, yang kalau kita puter ada layar depannya gitu juga. Tapi kan kebanyakan di antara kita tuh nggak punya HP yang macam gitu. Dan kita cuma punya HP biasa yang kalau mau selfie pakai kamera belakang, jadi agak susah gitu buat ngatur angle-nya. Kadang-kadang miring lah, kurang pas lah posisinya, dan segala macam alasan yang lain. Oleh karena itu, produk yang Pical akan review kali ini tuh cocok banget buat teman-teman yang butuh layar tambahan di belakang HP-nya, terutama buat kita yang suka pakai selfie. Dan produk ini datang dari brand Sinco. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah mobile monitor dari Sinco dengan nama Xview M4 Mobile Monitor. Secara garis besar ini adalah sebuah monitor kecil yang biasa ditempel di belakang HP kita dan dia berfungsi sebagai layar tambahan. Tapi apakah memang penggunaannya akan bisa ngebantu kita dalam pemakaian sehari-hari atau malah cuma jadi tambah repot doang aja? Ya oleh karena itu di video kali ini nanti kita akan coba lihat sama-sama apakah bener atau enggak. Jadi mending kita langsung duduk manis, lipat tangan, siapin cemilan dan kita mulai reviewnya. Untuk kotak penjualannya sendiri, maka produk ini memiliki kotak yang bisa dibilang kokoh dan nggak terlalu besar. Secara garis besar, kotak produk ini tuh terbuat dari bahan karton yang didominasi dengan warna putih. Mulai dari depan, nanti kita akan langsung bisa melihat penampakan produknya di bagian tengah, nama brand, nama produk, dan juga stiker hologram untuk menunjukkan keaslian dari produknya. Sementara di bagian belakang, nanti kita akan menemukan lagi penampakan produknya dalam 4 pilihan warna, aneka fitur-fitur unggulan, isi paket penjualan, spesifikasi teknis dari produk, beberapa barcode, dan juga informasi mengenai keamanan dan juga alamat kantor dari Sinco. Mana tahu teman-teman pada mau berkunjung ya kan? Nah tapi kotak produknya itu nggak cuma sampai di situ doang, karena ada lagi nih kotak di bagian dalam yang masih menggunakan bahan karton, tapi memiliki desain yang lebih fancy dan memiliki warna biru muda. Di dalam kotak inilah nanti terdapat isi produknya. Nanti dalam paket penjualannya teman-teman akan menemukan nih 1 unit mobile monitor, 1 buah MagSafe ring sticker, 1 buah kabel USB Type-C kepada USB Type-C sepanjang 50 cm, 1 buah kertas manual, dan 1 catatan kecil terkait dengan pin dari produk ini. Secara isi paket penjualan sih memang tergolong ya sudah oke lah ya. Palingan hadirnya kabel USB Type-C kepada USB Type-C aja yang bisa jadi nggak cocok buat sebagian produk handphone. Terutama buat kita yang masih punya iPhone 14 ke bawah yang notabene masih pakai Lightning port. Selebihnya sih memang nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Nah untuk sisi desain, maka produk ini sendiri memiliki bentuk yang gak jauh berbeda dengan power bank yang ada di market. Bahkan sekilas orang banyak menganggap ini adalah power bank oleh karena desain yang mungil banget. Secara dimensi pun produk ini memiliki ukuran 6,4 x 11 cm dengan ketebalan 1,3 cm dan berat 121 gram. Sehingga nggak heran nih, memang kalau orang suka nganggap ini sebagai sebuah power bank. Sementara buat urusan warna, maka device ini sendiri sebenarnya ditawarkan dalam 4 pilihan warna. Ada warna hitam, putih, rosy pink, dan juga baby blue. Sementara buat produk yang kita review kali ini tuh dia pakai yang warna hitam. Nah hitamnya di sini juga hadir dengan finishing yang berbeda-beda. Untuk bagian belakang dan samping-sampingnya ini pakai bahan yang agak kesat. Sementara tuh bagian depannya ya glossy karena memang kontribusi dari layarnya. Nah layarnya ini sendiri nanti terbuat dari VA panel dengan ukuran sebesar 3,97 inci. Sehingga secara viewing angle sih memang layarnya punya sudut pandang yang lebih lebar jika dibandingkan dengan TN panel yang otomatis bakal terdistorsi kalau kita miringin dikit. Dan untuk layarnya sendiri pun juga memiliki bezel yang cukup tipis buat sisi kiri dan kanan dan juga atasnya, yaitu di 0,4 cm. Palingan agak besar baru di bagian bawah nih, di mana bezelnya memiliki ukuran sebesar 1,5 cm. Ya memang yang agak disayangkan dari layarnya ini sebenarnya adalah fitur touchscreen-nya yang tidak ada sama sekali. Dan juga layarnya memang gampang kotor gara-gara sidik jari. Coba kalau misalnya ini ada fitur touchscreen-nya gitu ya, dan juga pakai matte finish, ini kayak bakal gokil banget ini produknya. Nah balik lagi ke produknya tadi, maka untuk kendalinya sendiri nanti tersedia di bagian kanan dan juga bagian bawah. Dimana mulai dari sisi bawah, nanti teman-teman akan menemukan sebuah mono speaker, 1 port USB Type-C buat charging, dan juga 1 switch power. Sementara di sisi kanan nanti terdapat 4 buah tombol dengan fungsi yang berbeda-beda. Mulai dari bagian kanan, ini nanti adalah tombol volume ataupun brightness down, kemudian tombol volume up ataupun brightness up, tombol screen mirror ataupun rotasi layar, dan juga tombol wireless shutter ataupun juga buat pengaturan aspek rasio. Pical nanti akan bahas lebih lanjut nanti fungsi dari masing-masing tombol ini di bagian fitur, jadi jangan keburu cabut duluan. Nah terakhir di desainnya ini adalah sebenarnya sisi belakang, di mana disinilah terdapat MagSafe connector yang kompatibel buat iPhone 12 ke atas.
Dengan adanya MagSafe, maka device ini bisa bertengger di belakang HP iPhone kita dengan lebih aman. Cuma memang buat kita yang punya iPhone jadul ataupun yang pakai Android, jangan pada nangis dulu di pojokan. Karena dalam paket penjualannya nanti kan kita akan sudah langsung tuh dikasih ring magnetik dengan perekat 3M. Sehingga kita bisa tempel tuh di belakang HP ataupun casing HP kita dan langsung deh bisa lengket dengan mantap. Nah, setelah kita udah ngomongin desainnya, maka kali ini kita akan bahas fitur-fitur apa sih yang ditawarin sama mobile monitor ini. Nah, secara umum sebenarnya fitur yang ditawarkan ini ada dua. Yang pertama, dia bisa menjadi portable monitor buat mirroring dari HP ataupun device kita. Dan fitur yang kedua adalah dia bisa menjadi wireless shutter buat aplikasi kamera dari HP kita. Nah, untuk fitur yang pertama yaitu portable monitor, maka dari layar sebesar 3,97 inci yang tadi, kita bisa menampilkan ataupun menduplikat layar handphone kita secara langsung via wireless. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode Miracast ataupun juga metode AirPlay, tergantung kita pakai device yang mana. Sehingga dalam penggunaannya untuk fitur mirroring ini tuh tidak terbatas hanya untuk Android ataupun juga iOS, tapi juga bisa dipakai buat laptop macam kayak Windows ataupun juga Mac. Ya nggak cuma laptop sih, kalau kita punya PC juga bisa sih. Dan ini beneran loh, dia bisa jadi secondary monitor bahkan buat laptop ataupun PC kita. Jadi nggak cuma buat handphone doang gitu. Dan dalam kondisi emergency, ini berguna banget, terutama buat Pichel yang suka presentasi dan juga screen sharing di layar yang kedua. Jadi nggak perlu tuh kita bawa monitor portable yang lebar ataupun berat kemana-mana. Dan nanti buat cara casting layarnya, harusnya Pichel nggak usah ajarin lagi ya. Tinggal pilih aja opsi di masing-masing handphone dan pilih aja casting ataupun AirPlay kepada device dengan nama yang tertera di layar mobile monitornya. Dan ini tergolong cepat sih pairingnya, karena hitungan 2-3 detik aja tuh dia udah bisa langsung muncul di layarnya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ada yang penasaran ini karena pakai Miracast ataupun AirPlay gimana latensinya, dan Pichel juga coba tes dong. Dan waktu Pichel coba tes, iseng-iseng menggunakan fitur super slow motion di 960 fps ya. Sementara mobile monitornya kita koneksikan kepada HP ROG Phone 7 pakai casting gitu ya. Maka ada lag kisaran sekitar 3 millisecond. Dan Pichel coba iseng juga, tadi kan Android. Gimana kalau iPhone bang, ya kan? Nah, kita coba tes juga nih menggunakan iPhone 13 mini via AirPlay. Dan surprisingly, itu tuh dia latensinya jauh lebih rendah, yaitu di kisaran 1 millisecond. Mantep ya, memang kayaknya device ini tuh cocok lah di pairingnya emang kayak sama iPhone kali ya. Udah secara fisik bisa MagSafe, habis itu latensinya juga lebih cepat pakai iPhone gitu kan. Ya memang nggak bisa dipungkiri sih, ada satu hal yang memang menurut Pichel agak sedikit menjadi catatan, yaitu aspek rasio dari mobile monitor ini. Di mana dia masih menggunakan rasio 16:9. Maka akan menghasilkan black bar di sisi kiri dan sebelah kanan dari mobile monitornya. Tapi buat kita yang mungkin langsung sedih gara-gara, bang kok ada black barnya gitu ya. Maka sebenarnya ada cara kok sebenarnya buat ngakalinnya. Yaitu kita bisa pakai tombol aspek rasio adjustment yang tadi, ataupun tombol yang paling atas. Cuma memang catatannya lagi adalah dia akan mengatur tingkat zoom layarnya tuh lebih lebar dari tepi sisi kiri dan kanan dari handphone kita. Sehingga layarnya tuh jadi kayak ke-crop lebih banyak dari yang kita ekspektasikan. Susah juga ya, kalau nggak di-crop kayaknya kekecilan, di-crop kebanyakan nge-cropnya. Susahnya juga tuh kita nggak bisa ngatur tuh posisi layar nge-cropnya tuh yang sebelah mana. Sehingga kalau kita pakai motret, akan ada crop yang cukup signifikan di bagian kiri dan kanan. Terutama di bagian atasnya apalagi. Ya memang itu nggak terjadi waktu kita pakai iPhone 13 mini. Yaitu cropnya pas karena memang aspek rasionya pas banget buat kiri dan kanannya. Serta bagian atasnya pun juga nggak motong frame yang di bagian atas. Cuma ini pun juga dengan catatan kalau kita set aspek rasio dari kameranya tuh di 4:3 ataupun yang square. Sementara kalau kita atur di 16:9, maka di bagian atas dan bawahnya pun juga sama aja. Akan ada crop walaupun cuma sedikit. Dan memang waktu Pichel coba tes di HP Android yang Samsung S22 Ultra, memang secara native tuh banyak banget cropnya. Seperti yang Pichel bilang tadi. Tapi untungnya Samsung itu punya pengaturan buat setting resolusi mengikuti akan device yang terkoneksi. Sehingga hasilnya bisa jauh lebih full frame dan tetap ada black bar sih memang di sisi kiri dan kanannya. Tapi ini juga tipis banget gitu. Dan memang konsekuensinya pun juga HP-nya kelihatannya tuh layarnya jadi cuma kecil banget gitu. Ya teman-teman tergantung sih mau pilih kecil di mana, mau kecil di HP kah atau mau kecil di mobile monitor, ya balik lagi ke teman-teman sekalian. Nah terlepas dari hal-hal yang tadi, di device ini pun juga nanti kita diberikan pengaturan nih buat orientasi layar menggunakan tombol kedua dari atas. Dimana kalau tombol ini kita pencet, maka dia akan mengaktifkan fitur mirror layar. Jadi ini akan membuat layarnya terbalik secara horizontal. Ini akan berguna banget terutama buat kita yang suka foto dan juga pengen orientasinya sesuai ataupun berlawanan dengan angle aslinya. Dan balik lagi ke tombol ini juga, kalau kita tahan tombolnya, maka dia akan mengaktifkan fitur rotasi sebanyak 180 derajat. Dan dalam posisi rotasi pun kita juga masih bisa pencet sekali lagi tombolnya buat mengaktifkan fitur mirror yang tadi. Jadi beneran memang lebih fleksibel banget lah buat angle yang memang kita butuhkan gitu.
Dan masih berurusan dengan layar juga, maka di device ini pun juga kita diberikan pengaturan buat tingkat kecerahan layarnya. Dimana secara total ada 3 level kecerahan yang bisa teman-teman atur. Kita bisa tahan tombol ketiga untuk meningkatkan kecerahan, ataupun tahan tombol paling bawah buat menurunkan tingkat kecerahan layarnya. Oh ya, seperti yang sudah Pichel bilang tadi di bagian desain, maka mobile monitor ini pun juga sudah dilengkapi dengan sebuah speaker kecil yang bisa mengeluarkan suara yang cukup lumayan buat sekelasnya. Nanti pengaturan speakernya pun juga bisa menggunakan tombol ketiga ataupun tombol keempat dengan cara kita pencet saja secara singkat buat menaikkan ataupun menurunkan volumenya dengan 3 tingkatan suara juga. Nah, nggak sampai situ doang, karena Pichel juga tes nih speakernya dengan menggunakan lagu seperti biasa di volume maksimum. Dan memang hasilnya menarik banget. Karena speakernya tuh nggak pecah walaupun di genre lagu yang agak nendang dan juga di volume maksimum. Dan bahkan waktu kita tes dia menghasilkan suara bisa tuh di rata-rata 92,5 desibel dan bahkan maksimumnya hingga 99,4 desibel. Cukup kenceng ya, bener-bener ini cabai rawit nih. Dan buat yang penasaran berikut ini deh Pichel coba tampilin contoh hasil suaranya. Check this out. Nah, setelah kita udah ngomongin fitur pertamanya tadi yaitu sebagai screen mirroring ataupun layar tambahan, maka kita akan bahas fitur keduanya yaitu sebagai wireless shutter. Nah, seperti namanya, maka di mobile monitor itu bisa dijadikan sebuah tombol buat remote pada waktu kita berfoto. Dengan begini, maka kita nggak perlu repot-repot tuh ngeraba-ngeraba layar di depan ataupun mungkin buat kita yang pengen foto dari jarak jauh. Hal ini dimungkinkan karena kita selain bisa mengoneksikan gambar via Miracast ataupun AirPlay, tapi kita juga bisa mengoneksikan shutter buttonnya via Bluetooth. Tinggal cari aja tuh nanti nama Bluetooth yang ada kata foto gitu di bagian depannya. Dan nanti kalau sudah terkoneksi, ya udah bisa langsung deh tuh dipakai tuh tombol yang paling atas sebagai tombol shutter. Dan bukan Pichel namanya kalau Pichel nggak iseng, dan Pichel coba iseng juga nih, cari tahu apakah shutter ini bisa berfungsi juga sebagai clicker presentasi. Kan bagus ya kalau misalnya kayak, ini kita udah punya layar secondary, kalau kita klik atasnya juga bisa nge-nextin slide gitu. Nah tapi sayangnya ini terbatas banget dan dia nggak bisa. Karena sebenarnya tombol yang atas tadi ini, dia mereplika tombol volume up. Yang dimana kalau dikonversi dalam settingan PowerPoint di handphone, ya di Android itu ya, ini sama dengan fitur previous slide ataupun mundur ke slide sebelumnya. Coba kalau misalnya ini bisa juga ya dimajuin gitu, diatur jadi clicker buat presentasi, ini bakal bukan cuma sekedar jadi layar tambahan sih. Bukan cuma sekedar buat layar selfie-selfie doang. Tapi ini menurut Pichel bisa jadi sebuah produk yang compact dan juga praktis dan bisa dibawa kemana-mana, terutama buat kita yang orangnya productivity banget. Oh ya, satu lagi kalau kita ngomongin layarnya, maka layarnya ini sendiri tuh memiliki karakteristik yang agak lebih pucat dan kebiruan jika dibandingkan baik dengan HP Samsung S22 Ultra ataupun juga iPhone 13 mini. Sehingga nggak usah terlalu ekspektasi banyak lah soal akurasi warna dari layar ini. Udah ada gambar aja syukur ya kan. Apalagi kalau teman-teman mau kayaknya saya mau editing dari layar ini ya. Akan gila mungkin. Emotional, damn it! Last but not least, di bagian power, maka gadget ini sendiri sudah memiliki baterai internal berbahan lithium-ion sebesar 1300 mAh. Dengan adanya baterai internal ini menjadikan device-nya tuh nggak ketergantungan lah dengan handphone kita. Dan waktu Pichel coba jalanin secara non-stop di brightness maksimum dan di volume maksimum, sambil kita mirroring kepada YouTube, maka device ini bisa bertahan selama 1 jam 20 menit dari penuh sampai mati tuh device-nya. Secara durasi sih memang nggak terlalu lama-lama amat ya, tapi memang kan tujuan dari device ini juga bukan buat lama-lamaan daya gitu. Ya walaupun begitu sebenarnya sih akan lebih baik ya kalau memang bisa di lebih lama gitu. Apalagi di atas 2 jam gitu daya tahan baterainya, harusnya mungkin lebih baik. Tapi ya mungkin bisa jadi kalau misalnya brightness-nya kita turunin paling bawah ataupun nggak pakai audio-audioan, harusnya bisa sih 2 jam lebih ya. Dan nanti kalau memang baterainya habis, maka teman-teman bisa isi aja menggunakan port USB Type-C yang ada di bagian bawahnya tadi. Pengisiannya bisa menggunakan charger dengan daya spesifikasi di 5 volt 2 ampere atau setara dengan total maksimum daya 10 watt. Dan waktu kita coba tes juga untuk durasi pengisiannya, dia membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 50 menit dari kosong sampai penuh. Cuma memang yang jadi catatan adalah kalau kita matiin device-nya, maka tidak ada indikatornya sama sekali mengenai baterainya tuh sudah penuh atau belum gitu. Jadi cara satu-satunya adalah kita mesti hidupin device-nya, terus kita lihat tuh indikator baterai di sebelah kanan atas. Apakah dia masih bergerak berkedip-kedip atau sudah tidak bergerak lagi?
Harusnya ya kayak gini tuh minimal ada kayak indikator gitu kecil merah di bawah gitu. Biar kita nggak nebak-nebak gitu. Udah hubungan percintaan kita nebak-nebak, status baterai juga pakai nebak-nebak. Gimana sih? Overall, menurut pribadi Pichel, Synco X-View M4 Mobile Monitor merupakan sebuah portable monitor yang didesain untuk menjadi tandem buat handphone kita. Walaupun begitu memang nggak bisa dipungkiri ya, fitur-fiturnya nggak terbatas cuma buat handphone doang. Bisa juga tuh kita pairingin ke laptop ataupun juga ke PC kita. Ditambah lagi dengan pengaturan layarnya yang bisa flip ataupun juga rotate, bahkan bisa zoom in ya, ini bikin jadi lebih fleksibel. Cuma memang harapan Pichel tuh adalah semoga Synco tuh keluarin nih device yang begini tapi udah support sama touchscreen lah minimal. Nggak masalah deh nambah-nambah dikit 100.000 juga nggak masalah lah. Tapi jadi bisa lebih nyaman dan jadinya lebih enak aja buat dipakai di beberapa kondisi. Sama juga kalau baterainya memang bisa lebih lama lagi, minimal 2 ataupun 3 jam, ini bakalan sangat membantu banget sih. Jadi nggak perlu tuh sering-sering ngecas begitu. Dan buat yang bertanya di harga, maka produk ini sendiri dibanderol di harga 750 ribuan pada saat video ini Pichel buat. Ya, buat kawan-kawan kaum mendang-mending pasti langsung, bang, lebih mending, ini bang, harganya lebih mudah bang, ya kan? Ya mungkin emang harganya di atas sedikit ya dari beberapa kompetitornya. Tapi Pichel harus akuin, Synco X-View M4 ini menawarkan experience yang jauh lebih baik dibandingkan kompetitornya. Nanti Pichel juga bakal bahas deh gimana kualitas dari brand-brand yang lain, biar teman-teman juga nggak, bang, lu mah kayaknya cuma condong sini doang, kagak. Nanti kita buat aja perbandingannya kalau nggak percaya. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter ataupun X, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Serta jangan lupa kunjungi YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dulu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Di mana dia produknya ada tadi? Ada di sini. Ya kan? Coba sebenarnya. Beneran deh kalau misalnya ini bisa aja nih ya touchscreen-nya kayak goks banget nih. Goks.